Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang sangat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati, kesehatan mulut kadang-kadang menjadi suatu hal yang kita kesampingkan gitu ya. Padahal mulut adalah gerbang utama dari tubuh kita. Kita makan dari situ, minum dari situ begitu ya. Banyak sekali potensi-potensi gangguan kesehatan yang bisa menyerang mulut. Dan yang paling parah maksud saya adalah kanker mulut. Bagaimana cara mengatasinya ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas mitos atau fakta seputar menjaga kesehatan mulut. Oke, yang pertama adalah gusi berdarah saat sikat gigi itu adalah hal yang normal. Sering sekali ya kita melihat atau saat kita menyikat gigi, saat kita membuang busanya gitu ya, terlihat ada bercak darah di sana. Ini kadang-kadang kita abaikan saja, kita anggap normal. Tapi apakah memang normal karena adanya gesekan dari si bulu sikat gigi tadi akhirnya melukai gusi, dan apakah ini tidak akan berdampak serius? Nanti kita akan konfirmasi bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah karang gigi ini bisa dibersihkan di rumah loh. Nah, kalau kita bicara tentang karang gigi, kita biasanya ada waktu-waktu tertentu untuk scaling ya, baik itu 3 atau 6 bulan sekali, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan rutin ke dokter gigi. Tapi katanya ini bisa dilakukan di rumah. Benar atau tidak, mitos atau fakta, ini juga nanti akan kita bahas dan kita konfirmasi bersama pakarnya. Oke, selanjutnya, makin banyak pasta gigi, makin bersih gigi kita. Jadi kalau pakai pasta gigi itu banyak gitu ya, ini katanya bisa membuat gigi kita lebih bersih, lebih segar. Tapi sebenarnya apakah memang kebersihan gigi saat dibersihkan ini tergantung pada banyaknya pasta gigi? Nah, ini akan kita konfirmasi juga nih bersama pakarnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah sakit gigi bisa diatasi dengan obat anti sakit. Nah, kalau sudah sakit gigi rasanya tuh mengganggu banget pasti. Mengganggu aktivitas, mengganggu kita kerja, makan gak enak, minum gak enak. Jadi memang butuh sekali nih obat anti sakit atau pereda nyeri. Tapi apakah benar-benar ini masalahnya teratasi karena memang setelah minum obat ini beberapa waktu kemudian gitu ya, beberapa menit kemudian rasa nyerinya mereda dan hilang. Tapi apakah benar masalahnya akan teratasi begitu saja? Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, yang selanjutnya, bau mulut bisa diatasi dengan obat kumur. Nah, memang banyak yang menggunakan obat kumur untuk bisa mengatasi bau mulut, dan ini juga bisa mengatasi juga masalah-masalah di mulut lainnya ya. Tapi apakah benar bahwa dengan obat kumur sudah menjadi senjata ampuh untuk menghilangkan bau mulut agar nafas kita segar sepanjang hari? Nanti kita juga akan bahas dan kita akan konfirmasi bersama pakarnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas satu persatu mitos atau fakta kita tentang kesehatan gigi dan mulut. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini nih spesial ya, sebenarnya kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Ini adalah bagian yang kadang-kadang kita hiraukan begitu saja, kita kadang-kadang justru menyepelekan. Bahkan mungkin sudah sakit gigi pun selama itu masih bisa diatasi dengan obat pereda nyeri, ini setelah itu kita biarkan saja. Nah, sebenarnya memang untuk kesehatan gigi dan mulut ini ada perawatan rutinnya ya. Bahkan dari kecil anak-anak ini sudah dibiasakan untuk rutin ke dokter gigi. Bahkan mungkin kalau kita lihat sendiri ada kala atau ada waktu-waktu tertentu yang memang kita diperuntukkan untuk scaling, untuk bisa melihat apakah ada bolong gitu ya, atau ada lubang di gigi kita yang bisa langsung ditambal. Nah, ini memang penting sekali bahwa sebenarnya kita harus membiasakan diri kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut secara berkala. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri memang biasanya paling takut nih kalau ke dokter gigi kan ya. Mungkin kita bisa memilih dokter atau rumah sakit ataupun klinik yang punya pelayanan ramah anak. Ada beberapa klinik atau rumah sakit yang memang didesain untuk membuat suasana atau kenyamanan anak saat dalam pemeriksaan gigi gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang membuatnya dengan berbagai karakter lucu. Dokternya juga bisa menggunakan pakaian berkarakter lucu untuk bisa membuat anak tertarik dan tidak merasa takut untuk diperiksa giginya. Nah, kalau kita sudah membiasakan anak untuk benar-benar
periksakan giginya setiap bulan gitu ya, 6 bulan sekali, diperiksa apakah ada lubang, apalagi di masa-masa pertumbuhan ini penting sekali. Ini akan membuat anak punya kebiasaan yang baik juga untuk memeriksakan kesehatan giginya sampai dewasa. Nah, untuk orang dewasa juga nggak kalah nih, kadang-kadang kita juga saking benar-benar sibuk lupa banget nih untuk membiasakan untuk ke dokter gigi, untuk memeriksakan kesehatan mulut dan gigi, dan ini juga menjadi satu rutinitas yang sering sekali kita tinggalkan. Bahkan kadang-kadang mungkin ya kita lupa nih, kita taunya cuma ya sudah kita menyikat gigi 2 kali sehari kok, tapi apakah menyikat giginya sudah dengan cara yang tepat, sudah dengan cara yang ideal? Nah, biasanya menyikat gigi kalau bisa memang dengan cara yang tepat ya, mulai dari gerakannya, dari atas ke bawah, tidak menggosok secara kasar, ini akan melukai gusi. Nah, ini juga penting untuk menjadi edukasi kita selama melakukan pembersihan pada gigi kita. Dan kadang-kadang kita juga lupa nih, kita sudah sikat gigi pagi gitu ya, lalu setelah makan banyak sisa makanan yang menumpuk dan tertinggal, ini juga lupa untuk kita bersihkan. Padahal ini penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi kita. Dan ini kadang-kadang kalau menumpuk dibiarkan lama-lama menjadi plak dan akhirnya melubangi gigi. Nah, ini yang membuat awal terjadinya gangguan-gangguan kesehatan pada gigi dan juga mulut kita. Bahkan kalau kita bicara lagi ya, tidak cuma gigi, tidak cuma masalah gigi, bahkan gusi pun bisa jadi masalah. Gusi sering berdarah, lalu gusi juga ada peradangan. Apalagi kalau mulai sariawan nih, aduh susah banget bicara ya. Ini masalahnya juga benar-benar jadi masalah yang serius, bukan cuma jadi susah bicara, susah makan, lalu kita juga mungkin aroma mulutnya jadi nggak enak gitu ya. Nah, ini sebenarnya penting untuk performa diri kita juga. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan gigi dan mulut, ini juga masih banyak loh yang belum paham bahwa ini bisa menyebabkan banyak gangguan kesehatan. Apalagi kalau kita lihat ya, gigi ini kan berada di atas saraf, banyak sekali saraf yang berada di bawah gigi kita. Nah, banyak sekali yang jadi mengganggu kesehatan kita, sering sakit kepala, gas lambung juga ini bisa terjadi karena ada masalah di gigi kita juga. Dan juga bisa ada masalah nih, sampai yang paling parah adalah kanker mulut yang menjadi masalah atau topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, kalau kita bicara sampai ke kanker mulut kayaknya serem banget ya. Bentuknya seperti apa sih? Apa penyebabnya? Gejalanya itu mulai dari mana? Sebenarnya gejalanya itu bisa terjadi atau penyebabnya bisa terjadi dari hal-hal yang sederhana tadi. Dari hal-hal yang kecil yang kita diamkan terus-menerus dan akhirnya membuat kita lupa gitu ya, ternyata kondisi gigi dan mulut kita sudah makin parah. Oke, nanti kita sambil lagi kita tunggu dokter kita terhubung ya. Nah, nanti kita akan bahas benar-benar tuntas tentang kanker mulut ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kita masih nih membahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Tapi kalau kita bicara tentang faktor penyebabnya, ini pasti dari hal-hal yang kecil tadi ya. Tapi bisa berdampaknya luar biasa sampai ke kanker mulut. Nah, kanker mulut itu apa sih? Kalau secara awam mungkin bisa dilihat ini ada masalah-masalah pada bagian-bagian mulut ya. Dari gusi, lalu dinding-dinding mulut, lidah, dan gigi juga. Nah, sampai bahkan ke tenggorokan atau ke faring kita. Nah, kalau kita lihat mungkin bisa indikasinya dari sariawan yang tidak sembuh-sembuh. Ini bisa kita lihat juga nih, kok saya bisa sariawan terus menerus gitu ya. Dengan kondisi yang tidak juga sembuh, ini perlu ada penanganan khusus atau ada perhatian khusus. Mungkin kita sudah mulai nih berkonsultasi pada tenaga profesional atau juga dengan dokter untuk bisa melihat apakah saya ada potensi pada penyakit atau gejala gangguan kesehatan mulut serius. Nah, kalau kita bicara juga tentang masalah lifestyle ataupun masalah-masalah kebiasaan hidup atau pola hidup, ini juga bisa jadi masalah nih ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas bersama dokternya langsung dan kita akan mendapatkan jawaban yang jitu pastinya dan juga bagaimana penanganan yang tepat. Oke, langsung kita sapa dulu. Dokter kita hari ini ada Dr. Bayu Aji, SPB Kaong, Mars, spesialis bedah onkologi dari Mayapada Hospital Tangerang. Langsung kita sapa. Halo Dokter Bayu, apa kabar?
Kabar baik, selamat pagi. Pagi, sehat dok? Selamat pagi, sehat-sehat semua pemirsa ya, DAI. Selamat pagi, sehat-sehat semua ya. Baik. Dok, sebelum kita bahas tentang kanker mulut ya, hari ini menjadi topik kita, topik utama, tapi masih banyak juga nih. Sebelum sampai ke kanker mulut, sebenarnya masalah kesehatan gigi dan mulut ini terjadi karena beberapa salah kaprah atau pola hidup kita yang salah nih terhadap gigi dan juga mulut. Saya mau bahas satu persatu nih dok ya. Yang pertama, apakah benar kalau kita berdarah saat menyikat gigi, ini tuh sebenarnya suatu hal yang normal? Ya, jadi kalau sikat gigi terus sampai berdarah itu berarti tidak normal ya Mbak. Artinya ada sesuatu yang bisa melukai gusi atau gigi atau lidah di rongga mulut. Ya, berarti itu tidak normal. Baik, jadi sebenarnya kalau sampai berdarah ini tidak normal ya dok ya. Baik, selanjutnya kalau karang gigi ini sebenarnya bisa dibersihkan sendiri di rumah, itu betul atau tidak dok? Tidak betul. Sebaiknya sih karang gigi kita berobat ke dokter gigi ya, sehingga dokter gigi yang akan melakukan pembersihan karang gigi ya. Baik, jadi memang harus dengan tenaga profesionalnya ya. Selanjutnya, makin banyak pasta gigi berarti gigi kita makin bersih. Ini mitos atau fakta? Ya, jadi kalau pasta giginya banyak ya belum tentu bersih. Belum ya, tentu pasta bersih. Gigi yang cukup, ya, pasta gigi yang cukup dan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Ya, frekuensinya pagi, siang atau sebelum tidur ya. Kemudian bagaimana cara sikat gigi ya, harus gigi rang atas, gigi rang bawah harus kena semua ya. Baik, jadi bukan masalah pasta giginya, tapi caranya yang harus benar-benar tepat. Oke, yang terakhir, apakah benar bahwa sakit gigi itu sebenarnya sudah beres nih dok, kalau kita sudah minum anti nyeri atau anti sakit? Nah ya, jadi sakit gigi itu kita mesti tahu penyebabnya. Ya, jadi tidak benar kalau sakit gigi itu hanya dikasih obat anti nyeri atau penaham nyeri. Kita harus mencari apa penyebabnya. Misalkan ada karang gigi, gigi berlubang, atau ada gusi yang bengkak, atau gusi yang infeksi, atau karena sariawan, atau gigi yang patahan gigi yang tajam, itu semua bisa menyebabkan sakit gigi. Jadi kita sebaiknya konsultasi sama dokter gigi ya. Itu yang paling utama. Jadi jangan semuanya self diagnose, benar-benar ambil tindakan sendiri ya dok ya. Jadi memang harus berkonsultasi dan juga minta rekomendasi dari dokter obat apa yang tepat karena kasusnya atau masalahnya bisa berbeda-beda. Oke dok, kalau kita masuk ke topik kita hari ini tentang kanker mulut. Bicara tentang kanker mulut ini sebenarnya ternyata bisa berangkat dari hal-hal sederhana kayak tadi ya dok ya. Nah sebenarnya kanker mulut itu sendiri seperti apa sih dan masalahnya itu seserius apa? Ya, kanker mulut itu ada berbagai macam ya. Misalkan kanker di lidah, di organ lidah, kanker di kelenjar liur ya yang ada di lidah ya. Kemudian kanker keganasan yang ada di gusi atau ada yang di bukal. Bukal tuh bibir bagian dalam kanan kiri. Atau ada juga yang kanker yang di dasar lidah ya, dasar rongga mulut. Atau ada juga kanker yang ada di rongga mulut bagian atas ya, langit-langit rongga mulut ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kanker sendiri itu artinya tumor ganas. Nah, di rongga mulut itu ada tumor jinak, ada tumor ganas. Ya, tumor ganas itu yang berbahaya. Misalkan karsinoma sel squamosa ya, jenisnya bisa menyerang kanker di lidah, di bukal atau di gusi ya. Nah, bisa juga ada tumor jinak tapi sangat infiltratif ya, sangat destruksi. Jadi dia bisa merusak justru otot atau tulang-tulang yang di rahang, misalkan tulang mandibula. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan ameloblastoma. Jadi walaupun masuk kategori jinak tapi sangat destruktif. Ada juga ameloblastoma yang jinak atau borderline atau yang ganas, itu ada juga ya. Nah, terus apalagi jenis tumor yang lain, misalkan kista dentigerous, ya kista yang ada di gusi atau di akar gigi. Nah, itu juga sama, ya itu tumor jinak, tapi sangat destruktif, ya. Jadi sangat merusak organ-organ yang ada di gusi, bahkan bisa merusak tulang rahang atas atau rahang bawah, ya, atau tulang mandibula. Ya.
Jadi memang luar biasa ya, jadi nggak bisa disepelekan nih. Bukan seperti sari awan gitu loh, kanker mulut ini ternyata banyak sekali masalahnya dan bisa justru berdampak juga pada organ-organ lainnya. Oke, dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini. Langsung kita sapa dulu. Halo? Halo, dengan siapa? Terputus, sayang sekali ya. Kita tunggu mungkin masnya atau mbaknya bisa menelpon lagi. Dok, sambil menunggu sambungan telepon lagi, kalau bicara tentang kanker mulut sendiri, gejalanya tuh seperti apa sih, dok? Kalau kita lihat kan apakah memang dia sudah dalam kondisi yang parah, atau bisa jadi dari kondisi-kondisi yang ringan nih, seperti gusinya sering berdarah, atau sariawannya nggak sembuh-sembuh. Apakah memang gejala-gejala awalnya bisa terlihat seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, memang kanker rongga mulut itu gejala awalnya biasanya ada luka yang tidak sembuh-sembuh, ya. Misalkan ada luka atau sariawan atau ada benjolan yang kecil yang makin lama nggak sembuh-sembuh, makin lama makin besar, kemudian mengeluarkan darah dari lukanya, kemudian tepinya tidak rata. Nah, kemudian bisa disertai rasa nyeri apa tidak nyeri, ya. Kemudian juga bisa bau rongga mulut, ya, bau mulut yang tidak sedap, ya. Itu juga bisa berasal dari kanker rongga mulut. Atau juga lukanya atau tumornya bisa mengeluarkan cairan dalam bentuk nanah atau darah kotor atau darah segar, ya. Tepinya tidak rata, bahkan bisa terjadi bengkak di pipi, ya, pipi kiri atau pipi kanan, atau juga bisa bengkak di rahang bawah atau rahang atas, di pipi kiri kanan atau di bagian rongga mulut bagian bawah atau di leher kanan kiri. Dan juga sering disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di leher kiri dan leher kanan. Ya, kadang juga sering pasien mengeluh ada gangguan mengunyah, gangguan menelan, kemudian dia kalau tidur suka ngorok, ya. Bisa juga kalau misalkan kanker rongga mulutnya sudah sampai ke dalam. Dan ada juga banyak pasien yang kadang sudah tidak bisa lagi menelan makanan yang padat, jadi dia cuma bisa menelan makanan yang cair. Ya, karena rongga mulutnya menyempit, makin kecil. Makin kecil karena ada pembengkakan tadi ya, dok, ya. Baik, sebelum kita lanjutkan nih, dok, ya, lebih jelas lagi, lebih detail lagi, kita sudah tersambung nih dengan penelpon kita. Langsung kita sapa dulu ya, dok, ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Ya, dengan siapa, Mas? Halo? Dengan saya matikan. Dengan siapa, sorry? Bisa lebih keras suaranya? Ini jangan saya matikan. Dengan? Ya. Ya, sudah tersambung ke studio, Mas. Sudah dengan saya di Bincang Sehati dan juga dengan dokter kita. Apa yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini? Sebelumnya saya ingin tanya dulu, siapa namanya, Mas, dan di mana lokasinya? Iya. Ya, Mas, di mana? Dokternya. Sudah tersambung dengan dokternya. Dokternya sudah, mungkin dokter bisa sapa, Dok. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, sudah tersambung dengan dokternya. Baik. Mas. Dengan Mas siapa di mana? Boleh saya tanya, Mas? Dengan Mas Rizky di Jember. Baik, Mas Rizky di Jember. Pertanyaannya silakan. Itu saya mau tanya, saya itu pernah ngilu. Pernah apa, Mas? Maaf, bisa ngilu giginya? Saya itu pernah ngilu sakit. Lanjut. Saya itu pernah ngilu sakit. Ngilu sakit di area mulut? Iya. Apakah ada pendarahan atau ada gejala-gejala lain, Mas? Iya, pernah. Pernah ada pendarahan. Oke, ada berdarah di? Pernah ada pendarahan, Mbak. Pendarahannya di area gusi atau di dinding mulut, di rongga mulut, atau di mana, Mas? Boleh lebih spesifik? Iya. Iya, di mana? Ini Di gusi atau di
bagian lain lidah, mungkin pangkal lidah atau rongga mulut? Baik, jadi ada rasa ngilu dan nyeri ditambah dengan pendarahan di bagian mulut ya. Ini belum tahu bagiannya mana ya, belum spesifik. Lalu pertanyaannya apa Mas? Apakah ada yang memang dikhawatirkan dengan kondisi tersebut? Apakah sudah berjalan atau ini berlangsung sudah cukup lama kah? Halo Mas Rizky. Selamat pagi. Pagi, iya. Baik, jadi memang ini yang mau ditanyakan ya, Mas Rizky merasa ada kekhawatiran karena ada gejala pendarahan di area mulut dan ada rasa ngilu dan nyeri. Mungkin sudah cukup lama kali ya dok ya, jadi Mas Rizky sedikit khawatir. Mungkin dokter ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah bisa dijelaskan? Silakan dok. Ya, terima kasih Mas Rizky ya. Jadi Mas Rizky kan keluhannya ada gusi atau rongga mulut yang berdarah, kemudian nyeri, ya. Jadi nanti kalau dia berdarah terus nyeri terus menerus, ya nggak sembuh-sembuh, ya nggak berhenti perdarahannya. Jadi nanti Mas Rizky nanti sebaiknya konsultasi sama ke dokter bedah onkologi atau ke dokter gigi, ya. Nanti di sana kita lihat nih Mas Rizky apakah ada riwayat merokok, ya kan? Kita lihat, kita periksa kebersihan rongga mulutnya, apakah ada gigi yang berlubang atau ada patahan gigi yang tajam, ya, atau ada luka di gusi atau di lidah atau di bibir atau di bungkal ya, langit-langit atau di dasar rongga mulut atau di bagian bibir bagian dalam kanan kiri, ya. Kita bisa lihat ya. Nah, di sana juga kita bisa lihat apakah ada luka atau perdarahan atau pembengkakan, ya, atau sariawan, ya. Dari sana begitu kita curiga ada suatu keganasan, itu biasanya kita biopsi, kita ambil sampelnya, kemudian diperiksa ke patologi anatomi atau imunohistokimia. Nah, dari sana kita bisa melihat apakah itu jenis tumor yang ganas atau tumor yang jinak, ya. Dan tentu dokter juga tidak lupa menanyakan riwayat merokok, kemudian riwayat keganasan pada pasien, mungkin ada riwayat tumor yang lain di organ yang lain, atau juga ada riwayat keganasan pada anggota keluarga, misalkan kakak, adik, ibu, bapak kandung, kakek, nenek. Karena yang kita ketahui keganasan pada rongga mulut itu 85% itu diturunkan, ya, diturunkan kepada anak cucunya. Tapi nggak semuanya dapat ya. Jadi hanya 15% faktor pencetusnya dari faktor eksternal. Misalkan riwayat merokok, ya, makan yang panas-panas, misalkan makan sate atau makan bakar-bakar, makan steak atau makan bakso atau makan mie atau makan yang lain yang panas-panas, ya. Atau sering makan yang asem-asem, ya, misalkan kuah dari pempek itu ya cuka, ya, itu kan sangat iritatif, ya. Atau kalau zaman dulu tuh ada yang suka sirih kinang, ya, suka menginang, ya. Atau ada juga yang suka membersihkan gigi dengan abu gosok, ya, dengan abu gosok, ya. Itu ada juga tuh kalau di daerah-daerah nih kan suka bersihin gigi dengan abu gosok, ya kan. Atau pasien sering minum alkohol, ya, atau sering makan yang pedas-pedas, panas-panas, kemudian langsung minum es yang dingin-dingin. Misalkan habis makan bakso pedas-pedas, terus langsung minum teh manis. Ya, itu terjadi iritasi, ya, ke permukaan atau mukosa rongga mulut. Atau juga gigi yang berlubang nggak diobatin atau nggak dicabut, atau juga ada patahan gigi yang tajam sehingga melukai lidah atau gusi atau rongga mulut terus menerus, atau melukai bibir atas sampai bibir bawah sehingga timbul luka yang terus menerus, ya, sehingga akan menimbulkan suatu keganasan. Atau bisa juga pasien yang pasang gigi palsu, ya, gigi palsu yang dari kawat atau gigi palsu buatan yang mungkin pemasangannya kurang bagus, ya, sehingga bisa mengiritasi lidah atau bibir terus menerus, ya.
bisa juga karena gigi yang impaksi, gigi geraham yang impaksi, artinya lokasinya miring atau mencong ya, sehingga gigi yang impaksi itu bisa menimbulkan iritasi atau melukai lidah atau gusi atau rongga mulut terus-menerus, sehingga terjadi luka yang terus-menerus nggak hilang. Atau bisa juga kebersihan rongga mulut atau gigi yang tidak terjaga. Misalkan dia sikat giginya mungkin nggak rajin, mungkin cuma 1 kali, atau nggak pernah sikat gigi sehari 2 hari ya, atau dia hanya kumur-kumur aja. Nah itu semua juga faktor-faktor resiko ada keganasan di rongga mulut ya, Pak Rizky ya. Baik, jadi seperti itu ya Pak Rizky ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi langsung deh, cepat-cepat kalau memang gejalanya sudah lama berlangsung, tidak juga sembuh-sembuh gitu ya, mungkin sudah bisa langsung berkonsultasi dengan dokter. Baik, dok, kalau kita bicara tadi ternyata memang banyak sekali faktor penyebabnya, bahkan merokok atau mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik juga ya, ternyata makan terlalu panas, makan terlalu asam, habis panas tadi ya menyeruput kuah bakso yang panas lalu kita minum es teh manis itu udah paling enak banget, ternyata itu punya potensi untuk akhirnya punya gangguan kesehatan mulut dan gigi. Nah dok, kalau kita bicara akhirnya ini wah sudah seperti yang tadi Mas Rizky sendiri ya, ada pendarahan, lalu sariawan nggak sembuh-sembuh. Berarti kita tuh masih harus ke dokter gigi dulu atau memang sudah, sepertinya sudah arahnya udah ke onkologi nih. Jadi sebenarnya kemana dulu dokter atau tenaga profesional medis yang harus kita datangi? Ya, terima kasih. Ya, memang kalau tergantung fasilitas yang terdekat ya. Jadi ke dokter bedah onkologi juga bisa, ke dokter gigi juga bisa. Biasanya kalau ke dokter gigi kita periksa, kalau sudah curiga ke arah keganasan, biasanya dia akan konsul ke bedah onkologi. Tapi kalau misalkan pasien kadang mereka sudah paham, oh ini ada luka nih, ada luka di lidah, atau ada luka di gusi, atau ada luka di bibir atas atau di dasar rongga mulut, atau di daerah sekitar bibir kanan kiri bagian dalam ya. Kalau sudah ada luka, itu segeralah konsultasi ke bedah onkologi ya. Tetapi kalau misalkan ada gigi yang berlubang, gigi yang patah, atau gigi yang impaksi, ya sebaiknya ke poli gigi dulu ya. Baik, jadi kalau memang masih tergantung situasinya dan akses kesehatan terdekat, yang penting penanganannya lebih cepat lebih baik ya dok ya. Nah dok, nanti kita lanjut lagi tentang bagaimana penanganannya, pengobatannya seperti apa kalau kita memang akhirnya sudah menjadi penyintas gitu ya. Nah ini apakah memang harus ada tahapan-tahapan bedah atau sampai kemoterapi, apakah memang seperti itu treatmentnya, nanti kita bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa Bincang Sehati, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih bersama dokter kita sapa dulu dokter, masih bersama kami dok? Ya, masih baik. Dok, kalau kita bicara akhirnya sudah dalam kondisi kanker, banyak sekali memang yang akhirnya mungkin terlambat ya karena melihat ini biasa sariawan, biasa kok gusi saya berdarah, nggak apa-apa juga kok ada gigi berlubang, kita biarkan lama-lama kok nggak sakit juga gitu ya. Tapi ternyata akhirnya setelah dalam kondisi sudah parah baru konsultasi ke dokter. Nah treatmentnya apa nih dok kalau memang sudah pada kondisi kanker atau tumor ganas? Terima kasih. Jadi kalau pasien itu sudah didiagnosa dengan tumor ganas rongga mulut, ya biasanya itu kita tentukan dulu nih, ada stadium 1, 2, 3, 4. Ya stadium 1 itu benjolannya masih kecil ya, masih di bawah 1 cm ya, kemudian tidak ada penyebaran. Nah biasanya stadium 1 itu angka kesembuhannya bisa mencapai 85 sampai 95-98%. Ya, jadi angka kesembuhannya tinggi. Ya, kemudian stadium 2. Stadium 2 itu biasanya tumornya sudah ukuran di atas 2 cm dan sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening ya, di leher ya. Dan sudah ada biasanya infiltrasi ke otot ya di rongga mulut ya.
Nah, itu juga sama. Nah, ini angka kesembuhan yang udah stadium 2 itu sekitar 70 sampai 80%. Baik. Ya. Kemudian pada stadium 3 itu biasanya tumornya sudah ukuran di atas 3 cm atau 4 cm dan sudah menginfiltrasi itu otot-otot di rongga mulut, kadang juga sudah menginfiltrasi, sudah menempel ke tulang ya, tulang rahang bawah atau tulang rahang atas. Ya. Nah, pada stadium 3 angka kesembuhannya itu sekitar 40 sampai 60%. Ya. Sedangkan pada stadium 4 ya itu ukuran tumornya bisa berapa aja, ya bisa 1 cm, 2 cm, 3 cm, ya tetapi sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening di leher kiri atau leher kanan, atau bahkan ke rongga mulut ke bagian dalam, atau bahkan sudah ada penyebaran ke organ yang jauh, misalkan ke otak, ke paru, ke hati, atau ke tulang, ya ke tulang dalam hal ini tulang yang terdekat, misalkan tulang rahang bawah atau tulang rahang atas, ya. Nah, pada stadium 4 ini angka kesembuhannya itu sekitar di bawah 10-20%. Jadi lebih sedikit, ya. Karena angka kesembuhannya sedikit, maka disarankan untuk segeralah berobat ke dokter bedah onkologi jika itu sudah tegak diagnosa kanker rongga mulut. Nah, bagaimana dok terapinya, dok? Yang pertama, terapinya. Kalau tumornya kita bisa angkat, kita angkat. Ya, jadi yang pertama tumornya kita angkat dulu. Biasanya tumornya diangkat untuk ukuran yang 2-3 cm. Diangkat semua sampai bebas tumor. Ya, sampai batas sayatannya bebas tumor. Kemudian sampel jaringan tumor itu dikirim ke laboratorium patologi anatomi dan IHK, imunohistokimia. Dari patologi anatomi itu bisa menentukan jenis tumornya apa, sampai batas sayatannya apakah bebas tumor apa tidak. Jadi seorang ahli bedah onkologi harus mengangkat tumor sampai bebas tumor, artinya memenuhi kaidah-kaidah onkologi, ya. Jadi diangkat sampai bebas tumor. Dan kalau ada penyebaran kelenjar getah bening di leher kiri atau di leher kanan, itu juga segera diangkat. Ya, kemudian dicek laboratorium IHK, imunohistokimia, untuk menentukan jenis kemoterapinya apa yang paling cocok buat pasien ini. Nah, itu tahap pertama adalah operasi. Tahap yang kedua adalah dengan kemoterapi. Ya, kemoterapi itu dilakukan untuk membunuh sel-sel kanker secara sistemik. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, juga membunuh sel-sel kanker yang sudah terlanjur atau yang ada di rongga mulut, atau ada yang sudah terlanjur menyebar ke kelenjar getah bening, ke organ hati, otak, atau tulang, atau paru-paru. Ya, jadi dia bekerja sistemik. Ya, jadi kemoterapi itu biasa dikerjakan 6 kali sampai 8 kali, bahkan ada yang sampai 12 kali. Jeda waktunya itu biasanya 3 minggu. Dan ada efek sampingnya, masing-masing orang beda-beda. Efek sampingnya biasanya reaksi alergi, gatal-gatal, kulit kemerahan, mual, muntah, diare, mencret, sariawan, mulutnya kering, atau rambutnya rontok, atau kalau pada perempuan gangguan menstruasi, ya, atau gangguan libido, gangguan kesuburan, ya. Nah, kemudian setelah selesai kemoterapi, ya baru kita nanti masuk ke radiasi, ya. Biasanya tadi sebelum kemoterapi kita lakukan dulu pemeriksaan CT scan, ya, foto ronsen dada, foto ronsen perut, atau CT scan dada, CT scan kepala leher, atau CT scan perut, ya, untuk menentukan staging, untuk menentukan stadium 1, 2, 3, 4, apakah ada penyebaran ke organ yang lain. Atau kalau mau lengkap ya dilakukan PET scan. Ya, PET scan itu bisa menilai anak sebar atau metastasis ke organ yang padat atau organ yang jaringan lunak, misalkan ke tulang, atau ke hati, ke otak, ke organ paru-paru, atau ke organ yang lain, ya, kelenjar getah bening. Itu bisa kelihatan semua dengan PET scan itu. Ya. Kemudian terapi yang terakhir adalah dengan radioterapi. Radioterapi itu untuk membunuh sel-sel kanker yang bersifat localized,
misalkan ada di rongga mulut, maka yang akan disinar sisi yang sakit, rongga mulut saja, rongga mulut, kepala atau leher. Jadi diradiasi misalkan dengan dosis berapa grade, ya biasanya seorang radioterapis itu dia akan menentukan dosisnya. Nah, radiasi itu biasanya dilakukan 25 sampai 34 kali, ya. Nah, itu dilakukan setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan biasa Sabtu Minggu libur. Nah, radiasi sendiri ya itu ada efek sampingnya, tapi efek sampingnya lebih ringan. Misalkan pusing-pusing ya, merasa mual atau merasa kemerahan ya, tapi itu biasanya hanya sesaat ya, jadi tidak begitu parah seperti kemoterapi. Ya, nah biasanya setelah dilakukan kemoterapi dan radioterapi itu pasien akan diminta kontrol paling tidak sebulan sekali selama 6 bulan pertama. Ya, setelah dilakukan radiasi dan kemoterapi dan operasi biasanya dilakukan pemeriksaan CT scan ya sebelum dan sesudah kemoterapi atau radiasi untuk menilai ada tidaknya kekambuhan atau anak sebar ke organ yang lain. Misalkan ke organ paru-paru, hati, otak, atau tulang, ya, atau di kelenjar getah bening, ya. Jadi biasanya pasien diminta kontrol 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, sampai tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, ya. Nanti dicek, kemudian diperiksa ulang apakah ada kekambuhan dari tempat lain, ya. Baik. Itu kira-kira seperti itu. Jadi memang ini terus ya dok ya, dari awal mulai dari penentuan stadiumnya, lalu ada bedahnya, lalu kemo, radioterapi, radiasi, dan ini akhirnya memang harus terus berkala. Nah, sebelum kita lanjut lagi terkait treatment tadi, ada pertanyaan lewat DM Instagram nih dok ya. Dok, apakah sariawan yang banyak tanda gejala kanker mulut? Terima kasih. Jadi ada mungkin ya, ini penyebaran sariawan kok banyak banget, tidak cuma di satu bagian. Apakah ini ada tanda-tanda ke arah gejala yang lebih serius atau kanker mulut? Ya, terima kasih Bu Vina. Ya, pertanyaannya bagus. Ya, jadi memang sariawan itu merupakan salah satu gejala awal dari keganasan. Ya, jadi sariawan, kemudian luka yang nggak sembuh-sembuh. Nah, tentu itu merupakan salah satu gejala awal ya dari keganasan. Tapi bukan berarti sariawan itu merupakan suatu keganasan, tidak. Nah, sariawan itu biasanya kita periksa sariawannya dia makin meluas apa enggak, tepinya rata apa tidak, ada enggak luka atau ukus, ada enggak pendarahan. Nah, biasa pada sariawan yang nggak sembuh-sembuh dengan pengobatan biasa, dengan pengobatan yang konservatif nggak sembuh-sembuh, biasanya kita lakukan biopsi. Ya, jadi sariawan itu kita biopsi, kita ambil sampelnya. Ya, kita ambil sampelnya, jaringan sariawannya, kemudian diperiksa ke dokter patologi anatomi untuk memastikan bahwa itu apakah hanya sariawan yang biasa, apakah itu merupakan suatu gejala awal keganasan. Ya, jadi memang sebaiknya kalau pada pasien-pasien yang dengan sariawan kita obatin dulu ya dengan pengobatan, misalkan dengan obat-obat kumur atau dengan antibiotik atau dengan kebersihan rongga mulut atau dengan banyak makan sayuran, buah-buahan ya, atau minum air putih yang banyak 2 sampai 3 liter. Tapi dilihat kalau misalkan dalam tempo seminggu 2 minggu diobatin nggak sembuh-sembuh, kemudian sariawannya ada luka atau ada pendarahan, ya sebaiknya konsultasi ke bedah onkologi untuk dilakukan biopsi pada dinding sariawannya untuk menentukan apakah itu hanya infeksi biasa, apakah itu suatu tumor jinak, ataukah itu merupakan suatu gejala awal tumor ganas. Ya. Baik, jadi begitu ya Ibu Vina ya. Jadi kalau dilihat sariawannya banyak di beberapa bagian, lalu tidak sembuh-sembuh, bisa langsung konsultasi dengan dokter. Nanti ada penanganan pertama dulu, tapi kalau tidak sembuh juga langsung diambil sampelnya untuk dilihat apakah ini tumor ganas, tumor jinak, atau memang sudah arahnya ke arah kanker. Oke, dok, kalau kita bicara tentang tadi sudah treatmentnya panjang sampai mungkin memang ada beberapa lagi ya pengobatan atau kontrol bertahap sampai 6 bulan ke depan begitu ya. Apakah ini mungkin bisa hidup lagi sel kansernya atau justru malah mendiami organ lain? Tapi nanti kita jawabnya setelah jeda ya dok ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana.
Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kanker mulut dan masih bersama dokter kita. Dok, tadi terputus pada bahwa setelah menjalani beberapa tindakan medis lalu ada pemeriksaan lagi, nanti kontrol berkala sampai 6 bulan. Apakah masih ada potensi kanker tersebut timbul lagi atau bangun lagi, atau justru mendiami organ lain gitu ya, atau punya impact pada organ lain dan akhirnya mengalami kanker pada organ tubuh yang lain? Ya, terima kasih. Ya, jadi seorang pasien yang sudah didiagnosa sebagai keganasan di rongga mulut, ya sudah dilakukan operasi, kemudian kemoterapi, radiasi, ya itu pasien tetap diharuskan untuk tetap kontrol, ya paling tidak 3 bulan atau 6 bulan sekali, ya. Jadi kalau kita lihat ya, keganasan itu tidak bisa sembuh 100%, ya. Jadi walaupun sudah bebas tumor, sudah dioperasi, sudah bersih, kemudian sudah dilakukan kemoterapi, radiasi, ya, tetap angka kesembuhannya paling tinggi sekitar 99% atau 99% sekian. Jadi masih ada 0, sekian atau 1% yang sel kansernya itu dorman, tidur. Dia masih hidup di dalam tubuh. Nah, sewaktu-waktu dia bisa tumbuh lagi, ya bisa bangun di tempat yang sama atau di organ yang lain. Misalkan di organ di rongga mulut, ya, misalkan di lidah atau di dasar rongga mulut atau di gusi atau di kelenjar getah bening di leher kiri atau di leher kanan, ya. Atau bahkan bisa bangun di organ paru-paru atau di organ hati atau di organ tulang atau di organ otak. Nah, itulah karena berdasarkan informasi pengetahuan yang di atas bahwa sel kanker itu tidak bisa sembuh 100%, maka pasien diwajibkan atau diharuskan untuk tetap kontrol paling tidak 3 bulan 6 bulan sekali. Nah, biasanya begitu ada suatu kecurigaan, ada kekambuhan misalkan di rongga mulut atau di leher, biasanya kita lakukan pemeriksaan CT scan ulang, ya, CT scan kepala leher. Atau kalau misalkan ada gejala-gejala, misalkan gejala batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh, batuk darah, maka kita curiga ada kekambuhan di paru-paru atau anak sebar di paru-paru. Maka kita mintakan CT scan rongga dada. Tetapi kalau misalkan ada pasien mengeluh merasa mual-mual, berat badan turun, HB-nya turun, nafsu makan menurun, HB-nya turun, ya, kemudian berat badan turun drastis, maka atau kulitnya warna kuning, maka kita bisa lakukan pemeriksaan CT scan abdomen, CT scan perut, abdomen lengkap. Maka di sana kelihatan apakah ada anak sebar ke organ hati. Kalau ada anak sebar di organ hati, biasanya gambarannya ada nodul-nodul atau benjolan-benjolan di organ hati, ya. Kemudian kalau dia ada penyebaran di organ tulang, biasanya yang dirasakan pasien itu tulangnya berasa nyeri, ya, atau tulang rahangnya kalau ngunyah berasa nggak enak, ya, atau nyeri di tulang belakang, apa nyeri di kaki di kanan kiri, ya, atau kesemutan. Nah, biasanya kita lakukan CT scan tulang belakang. Ya, CT scan tulang belakang, begitu ada anak sebar akan kelihatan adanya massa tumor di tulang belakang, ya. Kemudian kalau pasien itu ada curigaan sakit kepala hebat, muntah-muntah, ya, kemudian terjadi penurunan kesadaran atau gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, maka kita curiga bahwa ini jangan-jangan ada anak sebar di kepala atau di otak atau di saraf. Nah, biasanya kita lakukan pemeriksaan itu CT scan kepala. Ya, dari CT scan kepala itu kita bisa kelihatan ya apakah ada anak sebar di otak atau di kepala. Nah, itu semua ya untuk mulai operasi keganasan di rongga mulut, ya, apa di leher, itu untuk tindakan operasi, kemoterapi, radiasi, CT scan atau MRI,
itu semua bisa dikerjakan di Rumah Sakit Mayapada Tangerang ya, karena kita punya tim bedah onkologi dan tim onkologi center yang lengkap. Jadi untuk yang mereka yang ada kecurigaan keganasan atau ingin berobat untuk yang keganasan di rongga mulut ya, silakan nanti datang ke Rumah Sakit Mayapada Tangerang. Kita mempunyai onkologi center yang lengkap, peralatan yang lengkap, sarana kemoterapi, radiasi juga akan dibuka tahun ini ya, sudah lengkap semuanya. Bahkan CT scan, MRI, tumor marker sudah ada semua ya. Jadi kita di sini tim onkologinya, onkologi centernya buka setiap hari. Baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya, dari pagi sampai sore sampai malam jam 9 malam. Ya. Baik, jadi memang perlu penanganan yang tepat dengan tim dokter yang tepat juga ya, dan karena memang membutuhkan fasilitas dan juga teknologi yang baik juga untuk bisa membuat penyakit ini bisa diobati dan diatasi dengan baik. Baik, Dok, ini adalah pastinya edukasi yang baik juga untuk masyarakat. Ini bisa pastinya membuat suatu hal yang membuka pandangan masyarakat yang berbeda terkait mulut dan gigi. Ternyata impact-nya nggak cuma mulut dan gigi saja, ini bisa sampai ke organ-organ lain ketika sudah terserang atau sudah mengidap kanker pada bagian tersebut. Baik Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan Dok, selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih Dok. Baik pemirsa, hari ini memang ini pastinya jadi satu pembelajaran ya untuk kita. Ternyata mulut dan gigi, bagian yang kadang-kadang kita sepelekan, padahal adalah bagian yang paling dekat menemani kita setiap hari untuk makan, minum, dan segala macam gitu ya. Ternyata memang perlu kita perhatikan lebih dekat lagi. Karena kalau sudah terserang penyakit, apalagi kalau sudah sampai kanker, impact-nya banyak sekali. Tidak hanya mengganggu kita untuk makan, menelan, dan segala macam, ternyata bisa menurunkan kualitas hidup kita dan bisa membuat kondisi yang parah untuk tubuh kita dan organ-organ lainnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Baik pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kami dari Senin hingga Jumat jam 10 pagi di DAI TV. Akhir kata saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.